Ya, halo teman-teman. Hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya untuk mengekspor karakter kita ke Blender dalam rangka melakukan retopologi. Oke, di sini saya akan coba menggabungkan antara bagian badan dan bagian kostumnya. Di sini badannya sudah ada sendiri. Eh, di sini kostumnya masih terpisah ya. Nah, di sini saya akan coba menyatukannya terlebih dahulu. Nah, kita pilih dari bagian atas dulu ya. Nah, saya akan lakukan merge down di sini. Oke. Nah, di sini saya akan merge down ya. Merge down ke bawah, oke. Kita langsung oke aja. Merge down, merge down, merge down sampai habis. Oke. Dari sini kita akan melakukan ekspor dua objek ini, bagian body dan bagian kostumnya. Nah, untuk kita bisa melakukan ekspor ke Blender, kita harus melakukan pengurangan poligon terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita ekspor dalam keadaan seperti ini, mungkin diprediksi Blendernya akan bermasalah nanti. Oke, kita mulai dari bagian body dulu ya. Di sini kita pilih bagian body, setelah itu dia ada di zip plugin. Nah, kita harus melakukan dua langkah ini. Kita akan ke Decimation Master. Setelah itu kita akan lakukan kalkulasi terlebih dahulu dengan menekan Pro Process Current dulu. Kita tekan sekali, dia akan kalkulasi di sini. Oke, setelah sudah kita ke zip plugin lagi. Nah, ke Decimation Master. Setelah itu kita akan mengurangi jumlah poligonnya sebanyak berapa persen. Di sini dari 100% ke 20% ya. Nah, saya rasa terlalu sedikit. Mungkin saya akan tambahkan sekitar 35 atau 36, sekitar segini. Setelah itu baru kita lakukan decimate current. Nah, dia akan kalkulasi sebentar. Oke, saya rasa sudah. Untuk mengetahui sudah atau belum, kita bisa tekan Shift F di sini untuk melihat poligonnya. Nah, di sini poligonnya motifnya agak berbeda ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa dipastikan kita sudah mengurangi jumlah poligon sebanyak 36%. Oke. Setelah bagian body, setelah itu kita akan lakukan untuk bagian kostumnya. Nah, di sini ya, kita untuk melihat bagian kostumnya sebelum kita decimate current dengan menekan Shift F. Ini sebelum kita lakukan decimation master. Nah, sekarang kita akan lakukan decimation master. Kita ke zip plugin, preprocess current. Nah, dia akan kalkulasi sebentar. Oke, setelah sudah kita ke zip plugin lagi. Setelah itu kita lakukan decimate current sebanyak 35%. Decimate current. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, kita bisa ekspor satu persatu bagian body dan bagian kostumnya. Kita pilih bagian body, setelah itu kita bisa ekspor di sini. Kita akan ekspor ke tempat atau direktori yang kalian suka. Saya akan letakkan itu di dokumen. Oke, setelah itu ke bagian kostumnya, zip plugin, export, tool, export, saya letakkan di dokumen. Kita save. Oke. Oke, setelah itu kita akan ke Blender. Nah, dari Blender ini kita akan import dua objek tadi yang sudah kita ekspor dari ZBrush. Oke, file, import, OBJ. Saya taruh di dokumen tadi, di body. Nah, ini. Setelah itu kita jangan sentuh dulu. File kita import lagi. Kita
custom. Ya. Nah, di sini, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan scale dia dua objek ini, bagian body dan kostum, seukuran tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita lihat perhitungannya, box ini seukuran 2 meter ya. XYZ-nya nih, kalian bisa lihat nih, ini ukurannya 2 meter. Karena itu kita akan scale dia seukuran sekitar 170, seukuran tubuh manusia biasa ya. Perkiraan segini ya. Atau bisa kalian atur sendiri juga nggak apa-apa, tapi saya rasa segini sudah cukup ya. Nah, kalau sudah, mungkin kita akan letakkan dia di sini. Nah, ini boxnya mungkin bisa kita buang saja atau bisa kita hapus kalau misalkan sudah pas. Nah, di sini saya akan letakkan di atas tanah ya. Nih, tanah di sini kita letakkan di sini. Nah, setelah itu pastikan juga bahwa posisi karakternya itu ada di tengah-tengah objek, tengah-tengah pivot semua. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini posisinya ada XYZ-nya ya. Misalkan saya pilih kostum bodinya misalkan. Posisi X ada di min sekian sekian sekian. Nah, ini. Nah, kita bisa ketikkan 0 saja misalkan untuk membuatnya ada di tengah-tengah objek. Begitu juga dengan bodinya sama. Oke, seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa karakter kita itu sudah ada di tengah-tengah objek. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita lakukan retopologi dan pada saat kita ingin melakukan mirror atau simetri, dia sudah pas di tengah-tengah objek. Jadi begitu kita lakukan modeling atau retopologi sebuah poligon di sini, maka nantinya poligon yang sebelahnya sudah ada di sini. Ya, jadi kanan kiri itu jaraknya sama. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita akan lakukan retopologi ya. Kita akan lakukan retopologi. Nah, di sini seperti yang kita lakukan di kelas, kita akan menggunakan plugin yang namanya RetopoFlow ya. Nah, cara penggunaannya seperti di kelas, mungkin bisa macam-macam, tapi kalau saya pribadi, saya akan suka menggunakan plane terlebih dahulu. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah plane ya, seperti mesh di sini seperti plane. Nah, plane-nya ini saya akan langsung ke edit mode ya. Kemudian plane-nya ini saya langsung letakkan misalkan di bagian wajah, karena kita akan melakukan retopologi di bagian wajah terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, dan misalkan kita letakkan di sini, ya, letakkan di sini. Dari samping kita dekatkan saja ke bagian sini, bagian jidat ya. Nah, kalau misalkan sudah, barulah kita bisa ke polypen ini ya. Selama kita sudah melakukan install RetopoFlow, maka ada beberapa tambahan, yaitu polypen, polystrips, stroke, kontur. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 objek baru ini. Ya. Nah, di sini satu persatu ya. Misalkan polypen fungsinya untuk apa? Misalkan saya aktifkan di sini. Nah, di sini untuk bisa menggunakannya, jangan lupa kalian harus tekan kontrol. Ya, di sini saya akan tekan kontrol dan kalau misalkan saya tekan kontrol, terus misalkan saya akan meneruskan poligonnya lagi, misalkan saya tekan kontrol, kemudian saya tekan kontrol ya, dalam keadaan tekan kontrol, klik kiri, saya klik, klik, klik. Nah, maka dia akan meneruskan. Nah, di situ saya masih tekan kontrol, klik, klik, ya. Seperti itu. Jadi gampang sekali. Kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan poligonnya, perubahan vertex, kita nggak usah tekan kontrol,
kita cukup arahkan dia ke vertex, maka kita bisa menggerakkan vertex-vertex ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat poligon baru, maka kita akan wajib menekan kontrol untuk meneruskan kembali dari sini, dari yang terakhir. Seperti itu. Oke, lalu misalkan kita ingin melakukan atau menambahkan poligon di sini, kita harus tekan klik kiri di sini sekali aja. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tekan kontrol lagi misalkan untuk membuat poligon baru di tempat yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, itu adalah polypen. Nah, di sini saya akan ke arahkan, misalkan saya mau ke stroke terlebih dahulu ya. Ini saya tinggalkan dulu. Kita akan ke stroke terlebih dahulu. Kita tekan stroke di sini. Nah, kemudian masih tekan kontrol ya, tekan kontrol misalkan. Nah, kita klik di luar dari objeknya di sini, kita klik kiri sedikit, klik. Ya. Setelah itu saya akan tekan kontrol, kemudian misalkan saya drag di sini. Ya, dia akan membentuk objek baru ya. Misalkan saya drag lagi di sini, dia akan membentuk objek baru. Lalu kalau misalkan saya masih tekan kontrol dan saya tekan scroll di keyboard, maka dia akan membentuk segmen-segmen baru di lokasi yang terakhir. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi misalkan. Kalau misalkan dirasa terlalu besar, saya bisa kurangi intensitinya. Saya tekan F di seperti ini. Saya akan buat dia lebih kecil. Kemudian saya tekan lagi kontrol. Nah, maka stripnya akan terbentuk 7. Kalau tadi kan 3 ya. Sekarang 7 karena saya sudah saya buat lebih kecil seperti ini. Ya, dengan cara tekan F, kemudian kalian bisa gerakan mouse-nya. Oke. Jadi makin kecil maka dia akan terbentuknya makin banyak. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu untuk strips. Kemudian bawahnya lagi ada kontur. Nah, di sini fungsinya itu lebih cocok untuk kita membuat bagian tangan, kaki ataupun jari. Ya. Contohnya misalkan kita akan buat bagian tangan dulu misalkan. Nah, di kontur ini saya tekan kontrol sekali lagi. Nah, oke, dia loopnya terbentuk 8 ya. Kalau kalian mau ubah, kalian bisa ubah di sini. Misalkan 9 atau 10. Nah, di sini saya rasa 8 saya cukup. Setelah itu oke, terbentuk. Kita drag lagi dengan kontrolnya saya tahan seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya untuk kontur. Nah, lanjut, bagaimana dengan polystrip ini? Ya, oke, polystrip ini saya akan contohkan di belakang kepala misalkan ya. Di sini misalkan saya tekan kontrol, atau ya kalau terlalu besar saya tekan F, saya kecilkan. Oke, di sini ya, kita ada di polystrip ini, saya drag di sini. Nah, begitu saya lepas, kalian perhatikan ya, di sini dia ada graph editornya. Jadi kita bisa atur-atur kemana arahnya di sini. Ya, bagusnya seperti itu. Nah, jadi tiap kali kita tekan kontrol dan kita drag di sini, arahnya bisa kita atur seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada 2 lagi yang perlu dijelaskan. Misalkan tweak. Nah, tweak ini fungsinya adalah kita bisa atur dia secara keseluruhan ya.
Nah, seperti ini tuh bisa kita atur arah poligonnya supaya lebih rapi. Lalu satu lagi itu fungsi dari tweak ya. Ada satu lagi yaitu relax. Nah, relax fungsinya adalah untuk merapikan. Contoh begitu saya aktifkan di relax, kemudian saya uh, drag di sini. Nah, kalian perhatikan ya, dia bergerak atau dia lebih rapih atau dia lebih relax gitu. Jadi, nah contohnya seperti ini. Ini sesuatu hal yang tidak beraturan ya. Begitu saya tekan relax di sini, nah dia akan langsung bisa lebih rapih poligonnya. Ya, seperti itu untuk polygroup tutorialnya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat retopologi untuk bagian mata terlebih dahulu. Cara masih sama seperti yang barusan saya jelaskan. Di sini kita mulai dari plane ya, yang saya letakkan di dekat karakternya. Kita akan mulai dari bagian mata terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita menggunakan ini, polypen ini. Nah, kita misalkan mulai dari bagian mata sini ya. Kita klik, kita tekan Ctrl, klik, klik, klik 4 kali ya. Dia akan langsung terbentuk seperti ini. Nah, kita akan bikin retopologi mata yang melingkar dari atas sampai ke bawah. Ya, seperti ini caranya. Masih tekan Ctrl ya, tekan Ctrl terus supaya dia lanjut, bisa lanjut terus ya. Terus ya, kita buat seperti ini, melingkar. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini lanjut. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau mau kita rapihkan, kita tidak perlu tekan kontrol, langsung saja di polypen ini, langsung saja sebisa mungkin antar bagian jaraknya itu sama ya, jangan terlalu jauh dan terlalu dekat juga. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Apabila kalian mau lanjut terus daripada membuat satu persatu seperti ini ya, satu gini, oke, lebih baik kalian bisa ke Edge terlebih dahulu ya, ke Edge, tekan Alt untuk memilih semua loopnya di sini. Setelah itu kalian tekan E, tekan S. Nah, seperti ini. Seperti itu. Lanjut misalkan E, S. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah misalkan kalian bisa rapikan lagi. Kita ke vertex misalkan, kita bisa rapikan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi apabila untuk bagian mata dirasa sudah, kita akan lanjut misalkan ke bagian hidung. Di sini saya contohkan untuk bagian-bagian yang penting-penting aja ya. Kalau untuk bagian yang lain mungkin kalian bisa retopologi sendiri. Oke, misalkan bagian hidung dari sini saya ke polypen lagi. Di sini saya klik ya di bagian hidung. Lanjut misalkan saya tekan Ctrl 1 2 3 4 1 2. Nah, seperti ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mau melakukan pengaturan silahkan ya. Nah, kita atur dulu seperti ini. Jadi untuk bagian hidung dan mata itu kita dibikin dia membulat ya. Membulat seperti ini. Terus misalkan kita mulai lagi dari sini. Di satu vertex ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini terus sini, 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 sini. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan untuk bagian-bagian yang lainnya, contoh misalkan misalkan ini saya teruskan terlebih dahulu ya. Terus misalkan saya mau menutup bagian ini, kalian bisa tekan kontrol lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini.
sebisa mungkin kita hindari penggunaan tris ya atau segitiga. Sebisa mungkin kalian pastikan bahwa terbentuknya poligon semua ya, seperti ini yang saya contohkan sekarang. Oke, seperti ini ya. Itu untuk bagian hidung, nanti kalian bisa lanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya untuk bagian mulut ya. Mulut, saya tekan klik di sini, lalu tekan kontrol. Nah, seperti ini. Nah, bagian mulut sama seperti mata, jadi kita akan buatnya melingkar. Nah, ini saya rapikan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini oke. Ya, seperti itu ya. Nanti untuk bagian kiri kanan kita bisa menggunakan mirror atau simetri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagian mata, hidung, dan mulut. Karena terutama bagian mata dan mulut yang nantinya bakal ada pergerakan di sini. Jadi mulutnya bisa mangap, matanya bisa merem, dan segala macam. Jadi setidaknya treatment kita harus lebih baik, atau penggunaan poligonnya harus lebih bagus daripada bagian-bagian lain. Seperti itu. Ya, sekarang kita teruskan. Misalkan di sini kalau kita mau melakukan simetri agar kiri kanan sama, kalian bisa tekan A untuk milih semua poligonnya ya. Setelah itu tekan F3, kita ke symmetrize. Nah, pastikan symmetrize-nya itu yang aktif itu adalah di sumbu X ini ya. Jadi min X 2 plus X, jadi min ya, min sebelah kiri ke plus X sebelah kanan. Seperti itu logikanya ya. Nah, ini sudah sama ya. Jadi nah, misalkan seperti ini. Nah, oke. Sekarang misalkan itu untuk bagian bibir. Nah, sekarang untuk bagian yang penting lain saya coba buat untuk bagian bahu ya. Nah, bagian bahu mungkin treatmentnya yang perlu kalian tahu, kita membuat dia itu seperti melingkar ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Di sini mungkin saya pakai fungsi yang lain ya. Misalkan saya fungsi yang ini mungkin ya, stroke ini. Stroke di sini lingkarannya mungkin saya bikin dia lebih kecil ya dengan tekan F. Nah, saya rasa segini sudah cukup ya perkiraan. Nah, selanjutnya kita pilih stroke ini, saya akan tekan kontrol di sini. Nah, kemudian saya tekan kontrol lagi di sini. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau misalkan kalian kurang puas, mungkin bisa diulang. Saya kecilkan lagi ya, tekan F untuk intensinya supaya tidak terlalu besar. Nah, sudah, langsung saja tekan kontrol. Nah ini ya. Oke, tekan kontrol lagi di sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah langsung mungkin kita akan perbaiki sedikit. Nah, oke, seperti itu. Terus lanjut, misalkan di sini saya akan selain kita bisa menggunakan polypen ini, kita juga bisa ke edge untuk kita bisa extrude satu persatu
bagian-bagian ini. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini sudah nempel sama permukaan dari karakternya ya, sudah nempel. Nah, lanjut misalkan ke sini, ke sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan kita mau perbaiki supaya lebih rapi, kita bisa ke tweak. Nah, seperti ini ya. Atau misalkan kita mau lakukan relax supaya lebih bagus. Nah, kita bisa relax sedikit. Oke, jadi lebih bagus ya. Nah, jadi untuk bagian bahu, pastikan dia punya pola sendiri gitu. Nah, karena bahu itu adalah sendi segala arah, jadi pastikan treatmentnya situ sudah benar, harus benar. Karena kalau misalkan tidak benar, nantinya pada saat kita membuat sebuah rigging ya, nantinya bagian bahu kalau misalkan tidak seperti yang saya contohkan sekarang, dikhawatirkan pada saat pergerakannya tidak sesmooth seperti yang saya contohkan ya, gitu, seperti itu. Nah, ini saya tekan loop lagi ya, tekan alt di sini, terus saya tekan E. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau perbaikin dulu, bisa di relax saja misalkan. Nah, ini di relax. Nah, ini yang saya maksudkan. Oke, seperti ini. Lanjut misalkan. Saya akan coba ke polyfill lagi. Kita mulai dari sini ya. Tekan kontrol sini, sini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah mungkin kita akan lanjutkan misalkan untuk bagian sini. Oke. Nah, oke. Kita rapiin sebentar. Atau kita bisa relax. Nah, jadi fungsi relax ini sangat berguna banget ya. Kalau misalkan kalian merasa ada yang terlalu dekat atau terlalu jauh, dengan relax ini otomatis dia akan membuat semuanya lebih bagus. Nah, oke. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, kalian bisa melanjutkan lagi. Misalkan kita mau pilih edge dulu deh. Edge di sini saya ke edge ya. Edge semuanya kepilih seperti ini. Setelah itu saya tekan E. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Tekan E lagi. Nah, seperti itu. Sampai bawah. Tapi terlebih dahulu saya rapikan lagi dengan relax. Nah, seperti ini. Nah, bagus. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Sedikit misalkan saya mau menggarap bagian sini dulu ya. Saya ke edge. Saya extrude, tekan E ya, extrude E lagi. Oke, kalau sudah, kalian bisa tekan 2 ini misalkan tuh, atau bisa dalam ini aktif tekan kontrol. Nah, ini udah otomatis sudah bisa nyambung. Nah, seperti ini, dirapikan lagi mungkin.
Oke. Nah, lanjut ya dengan polygon V lagi. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut lagi misalkan. Nah, di sini cukup penting ya teman-teman ya. Jadi nah di sini sebenarnya kita bisa menyambungkan dari sini. Jadi kita nggak perlu meneruskan dari sini langsung ke sana lagi bulat lagi, tapi dari sini kita bisa tekan H untuk menyambungkan dua vertex ini, dua edge ini dengan tekan F seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang sebelah satunya. Ini bisa kita sambungkan lagi ke sini dengan cara tekan F. Seperti itu ya. Lalu kita akan lakukan relax lagi di sini. Nah, oke. Nah, lanjut ya. Di sini kalau misalkan kita di sini cuman sisa satu segmen ya teman-teman ya. Nah, di sini kita cuman punya satu edge di sini ya. Otomatis tidak akan cukup karena di sini kita ada dua edge gitu. Nah, berarti bagian sini itu mungkin harus kita kurangin ya dengan cara satu edge di sini saya tekan X, tekan M, kemudian kita collapse M lagi, tekan collapse ini M collapse dan ini M collapse ya. Nah, ini supaya rapih dan nggak terlalu jauh jaraknya, sekali lagi kita bisa relax. Nah, gitu. Nah, ini, nah seperti itu ya. Sudah. Kalau misalkan sudah, kita akan coba sambungkan antara polygon dengan polygon, edge dengan edge di sini ya. Edge sini tekan F, ini sini tekan F, ini F. Nah, ini yang ini tekan F. Kita bisa rapikan lagi. Nah, rapi banget ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian buatnya seperti ini ya, polanya seperti ini, karena ini adalah standar baku untuk karakter gitu. Jadi untuk terutama di bagian yang penting itu adalah bagian mata, kemudian ini tadi rusak sedikit ya, ini tadi mungkin saya salah tekan ya, tapi di bagian mata, kemudian di bagian mulut, dan di bagian bahu ini itu adalah bagian-bagian penting yang seharusnya polanya sama seperti yang saya contohkan sekarang. Oke. Ya, setelah kita melakukan topologi untuk bagian badan dan bagian kostumnya, langkah selanjutnya sekarang itu kita akan melakukan UV untuk bagian-bagian yang sudah kita retopologi. Oke, ini adalah bagian badan yang sudah saya retopologi, kemudian bagian kostumnya yang sudah saya retopologi juga. Oke, sekarang saya akan mulai dari bagian kostumnya dulu ya. Saya akan hide bagian badannya. Oke, di sini karena bagian kiri dan kanannya itu sudah bisa dikatakan sama, misalkan kaki sepatu, ini bagian sepatu kiri dan bagian sepatu kanan itu adalah sama. Untuk mempermudah kita atau mempercepat workflow kita, sebaiknya kita hapus saja
Dalam artian nanti kita akan coba hapus bagian kaki sebelah kanan dan sarung tangan bagian kanan. Karena apa? Nanti sarung tangan bagian kanan bisa kita simetri setelah kita melakukan UV untuk bagian kaki sebelah kiri dan sarung tangan sebelah kiri. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan melakukan transparan mode ya. Nah, toggle X-ray-nya saya aktifkan, terus saya drag di sini sama saya drag di sini. Seperti itu. Kemudian saya tekan delete aja. Kita delete face. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu kita akan coba melakukannya dari sisi sebelah kanan kiri dulu. Setelah ini kita bisa ke tab UV editing ya, UV editing. Nah, ini adalah UV-nya sebelum kita lakukan UV editing, masih berantakan banget. Nah, sekarang kita akan ke tab option, kemudian kita aktifkan live unwrap-nya. Ya. Nah, setelah itu di sini kita akan coba pilih sims yang mana saja yang di mana untuk meletakkan belahan atau sims untuk perpotongannya. Ya, contohnya misalkan saya akan coba bagian sepatu dulu ya. Nah, sepatu dulu misalkan saya akan pisahkan bagian sol sepatu yang bagian atas sama sepatu yang bagian bawah. Oke. Di sini saya tekan H ya. H saya tekan Alt. Nah, seperti ini Alt. Kemudian saya akan coba Alt lagi, tekan Alt plus tekan Shift ya. Nah, dia akan meneruskan sampai situ. Oke. Nah, habis itu mungkin saya akan coba tekan Alt sama Shift lagi. Nah, sebelah sini. Nah, saya rasa sebelah sini tidak perlu ya. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Setelah itu, nah ini juga nggak perlu saya rasa. Nah, jadi intinya bagian atas sama bagian bawahnya saya pisahkan. Kemudian setelah itu saya akan klik kanan, kemudian saya akan tekan mark sims. Nah, oke. Begitu saya tekan mark sim di sini secara real time dia sudah langsung terbentuk nih. Walaupun terbentuknya masih belum benar ya. Di sini yang saya lakukan tadi adalah memisahkan bagian atas dengan bagian bawah. Oke. Di sini, nah sini ini adalah bagian atasnya, bagian sepatu bagian atas, dan ini sepatu bagian bawah. Nah, sekarang sepatu bagian atasnya saya akan belah lagi. Nah, di sini belahannya itu yang saya cari adalah bagian pinggir saja, bagian yang tersembunyi. Nah, saya tekan Alt di sini atau di sini saja saya rasa. Nah, Alt, tekan Shift dan Alt lagi untuk meneruskan lagi. Nah, sebelah ini. Oke, habis itu lanjut seperti tadi kita tekan mark sims. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini untuk bagian sepatu. Ya. Nah, ini bagian sepatu atas dan bawah sudah bisa dikatakan sudah kita UV. Nah, ini sisanya itu adalah bagian-bagian lain tuh, bagian-bagian kostum dan stocking dan bagian-bagian lain. Nah, sekarang kita fokus misalkan ke bagian stocking terlebih dahulu. Soalnya sama, saya tekan Alt, klik ya. Kemudian mark sims. Nah, ini dia bagian stockingnya. Gitu. Ya, lanjut lagi misalkan untuk bagian sarung tangan. Di sini sarung tangannya saya akan coba ambil dari ambil dari sini, kemudian diterusin sampai saya tekan Alt dan Shift lagi ya, ini ya, terusin sampai sini. Jadi pergelangan jarinya itu, pinggir-pinggirnya. Lanjut misalkan saya terusin lagi di sini, atau kita bisa tekan kontrol ya. Jadi dari sini kan dia ujungnya di sini ya, tekan kontrol, tekan Shift, bukan tekan kontrol. Nah, setelah itu kita bisa tekan Shift lagi, kemudian
saya tekan Ctrl Shift untuk meneruskan lagi ke sisi-sisi jari yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kurang-kurang, ini bisa kita kurangin dengan cara tekan Ctrl ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah itu saya tekan Ctrl Shift lagi. Ctrl Shift sampai sini saya rasa. Ya, oke. Kemudian saya tekan seperti tadi Mark Sims lagi. Nah, oke, seperti itu. Ya, ini sudah terbentuk. Nah, ini untuk bagian tangan ya. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman, sekarang yang saya punya, saya sudah melakukan UV untuk semua bagian kostumnya ya, dimana masing-masing sudah saya petakan seperti ini. Untuk bagian atasannya, ya, bagian atasannya, ini untuk bagian stockingnya, bagian sepatunya juga udah, gitu. Nah, semua bagian sudah. Nah, sekarang saya tinggal meletakkannya ke dalam suatu atau nge-layout ke dalam suatu kotak ini ya. Jadi mungkin kita akan coba meletakkannya dari bagian-bagian yang paling besar terlebih dahulu. Contoh misalkan bagian atasannya ini. Nah, ini kita bisa kecilkan sedikit. Nah, di sini, nah ya, di sini ya. Nah, karena ini bagian yang paling terlihat, setidaknya kita perlu meletakkannya di bagian paling besar dari satu kotak ini ya. Nah, setelah itu misalkan kita akan letakkan untuk bagian sepatu. Nah, ini adalah bagian sepatu ya. Nah, ini mungkin bisa saya letakkan yang agak besar juga, mungkin juga di sarung tangan. Oke, semuanya kita letakkan. Kita layout dalam suatu kotak ini. Nah, hal yang perlu dihindari adalah sebisa mungkin kurangi lokasi-lokasi yang kosong. Maksud saya seperti ini. Apabila semuanya saya sudah letakkan seperti ini, contoh ya, misalkan semua sudah letakkan. Nah, ini semua sudah letakkan ya dalam satu kotak. Kemudian ini saya belum letakkan semua ya, cuma nanti akan saya letakkan semua. Nah, setelah semua sudah saya letakkan, sebisa mungkin minimalkan jumlah lokasi kosong ya. Yang saya maksudkan lokasi kosong itu adalah yang bagian sini kosong, bagian sini kosong. Boleh ada lokasi kosong tapi nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu besar. Karena kenapa? Untuk efisiensi tempat. Oke ya, seperti itu. Ya, jadi sekarang ini saya sudah melakukan layout UV ya. Nah, jadi semua bagian sudah saya layout. Kalian lihat di sini kalau bisa dibilang minim lokasi kosong. Ada beberapa lokasi kosong di sini ya, lokasi kosong di sini. Memang nantinya akan diperuntukkan untuk logo sebelah sini ya, yang belum saya retouch ini. Atau nanti bagian kosong yang lain di sini bisa kita selip-selipkan untuk aksesoris lain gitu. Tapi secara overall semua bagian itu lokasi kosongnya itu sudah minim. Jadi sebagai gambaran, kalau kalian ingin melakukan UV, minimalkan jumlah lokasi kosong. Oke. Nah, lanjut kita akan coba melakukan UV bagian badannya ya. Nah, ini bagian badannya ini masih berantakan semua. Oke, kita isolate bagian yang lain, kita buat nampilkan badannya aja. Nah, di sini saya akan reset UV-nya ya. Reset UV-nya seperti ini. Nah, oke, di sini sudah live UV sudah. Nah, sekarang saya akan coba misahkan bagian wajah sama badan ya. Nah, di sini caranya masih sama. Saya akan tekan H di sini ya. Nah, saya akan coba mulai dari bagian telinga nih. Saya tekan Ctrl Alt Shift ya, Alt Shift di sini.
ya, Alt Shift. Jadi misalkan contoh saya akan mulai dari sini, misalkan dari sini, dari telinga ya. Kita tekan kontrol, maka dia akan meneruskan sampai bawah ya. Terus line-line ini akan meneruskan sampai bawah. Oke, di sini. Nah, terus di sini. Nah, ini terus ya, untuk ping bagian satunya lagi. Nah, setelah itu sampai sini kita akan lanjut ke sini ya, bagian sini. Ini sampai dengan ini, seperti itu ya. Jadi dari wajah sampai dengan telinga, melingkar ke telinga, terus dagu sini sampai ke telinga satunya lagi, itu akan saya pisah. Setelah sudah saya pilih seperti ini, seperti biasa saya klik kanan, terus saya tekan namanya Mark Sims di sini. Nah, begitu saya tekan Mark Sims di sini, dia langsung terpisah ya. Nah, kalian lihat ya di sini. Ini bagian wajah. Nah, seperti ini bagian wajah sendiri nih. Nah, jadi bagian yang tadi saya pisah adalah yang saya select sekarang. Nah, gitu. Nah, ya. Ini bagian sini adalah bagian badan sampai bawah yang belum selesai. Tapi bagian wajah ini saya akan mulai tempatkan di bagian sini. Nah, bagian wajah itu penting ya, teman-teman ya. Bagian wajah itu setidaknya kalau penempatan UV-nya itu setidaknya 1/4 dari UV itu nggak apa-apa untuk kita prioritaskan untuk wajah gitu. Karena nantinya bagian wajah itu bagian warna yang paling sering terlihat dalam suatu karakter. Makanya setidaknya karena kita besarkan seperti ini, kita bisa mendapatkan tekstur yang lebih detail nanti kalau kita menempatkan UV-nya dia lebih besar. Nah, setelah itu yaudah kita lanjut lagi misalkan untuk bagian tangan. Nah, di sini misalkan bagian tangan, saya akan mulai dari tangan kiri dulu misalkan ke edge lagi. Nah, di sini saya akan mulai misalkan dari ini ya. Nah, ini sampai sini melingkar. Oke. Nah, misalkan sampai sini ya, ini bagian sini. Setelah saya pisah setelah saya tandakan seperti ini, langsung saya mark sims. Nah, setelah mark sim, saya akan coba pisahkan bagian tangan sini ya. Saya tekan untuk alt ya, alt, maka akan dia ngeloop sampai semuanya. Mark sims lagi, di kanan mark sims. Nah, oke. Nah, setelah itu dari titik ini ya sampai dengan atas saya tekan kontrol. Nah, ini tekan kontrol sampai sini ya, terus langsung mark sims. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian tangan adalah yang ini. Nah, ini wajah nih. Ini wajah, ini tangan. Nah, berantakan seperti ini nggak apa-apa, karena nanti bakal kita UV seperti kita membuat yang kostumnya tadi ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut misalkan untuk bagian jari-jarinya nih, jari-jari tangan, jari-jarinya. Kita misalkan mulai dari sini, tekan edge, kita ke edge ya, tekan atau dari sini ya, dari sini terus tekan kontrol. Nah, ini kontrol. Nah, oke. Di sela-sela jarinya saya akan pilih. Nah, ini
ini. Oke. Oke. Nah, ini sampai dengan ya, sampai dengan ujung ini. Oke. Setelah itu langsung mark seams. Klik kanan mark seams. Nah, kita lihat ini adalah bagian tangannya. Gitu. Ya. Nah, misalkan untuk bagian kaki juga sama, kalian bisa potong dia dari sini, terus mungkin dari sini, potong ini sama potong ini bagian sini. Nah, potong ini tadi ya tuh, ini sama ini, kemudian kalian bisa belah di sini sampai dengan ini tadi, habis itu mark seams, maka dia akan real time di sini ya. Nah, lakukan untuk semua bagian. Nanti kalau misalkan semua bagian udah kita UV semua, barulah kita akan letakkan itu atau layout itu dalam satu kotak seperti yang kita lakukan pada kostum tadi. Oke.